Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan Stylist Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-540. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 539. Kemarin Qin telah diremehkan oleh Ding Hongda, karena baginya Qin adalah lawan yang bisa dia kalahkan dengan sangat mudah. Selain itu, dia akan membawa kepala Qin ke hadapan Pangeran Feng Lei. Hanya saja semua itu merupakan angan-angan dari Ding Hongda, karena untuk menyentuh Qin saja Denny sangatlah kesulitan. Serangan yang Qin lancarkan dengan susah payah ditahan oleh Ding Hongda. Sadar kekuatan Qin terlalu besar, Ding Hongda pun ingin pergi melarikan diri. Namun dia itu sudah mudah ditahan oleh Qin, sebab dia itu yang menanyakan tentang Feng Lei. Murid ini meyakini kalau semua itu pastilah berkaitan dengan kolam ruang angkasa yang sebelumnya dia temukan. Jadi kemungkinan besar Feng Lei juga ada di sana. Selain itu, Denny juga sempat melihat seorang murid dari sekte iblis ilusi, yang tentu saja itu adalah Chen Sisi. Selain dia, ternyata Jiruyu telah ditangkap oleh kelompok Feng Lei. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pada akhirnya, Qin telah menerima semua informasi dari Ding Hongda. Jadi untuk saat ini, dia akan mengampuni nyawanya, yang tentu saja membuat Ding Hongda merasa lega. Akan tetapi, sebenarnya Qin menyerahkan urusan Ding Hongda kepada murid ini. Sedangkan dia dan Qiansu akan melakukan perjalanan. Setelah mereka pergi, kini murid itu pun akan membalas apa yang sebelumnya Ding Hongda lakukan kepada dirinya. Dan perasaan yang takut, Ding Hongda pun memohon untuk diampuni. Namun murid ini tidaklah peduli lagi dan langsung saja menghabisi nyawanya. Setelah semua itu, dirinya pun pergi dan sesaat kemudian Zhao pun telah tiba. Namun Denny sedikit lambat sampai-sampai tidak tahu apa yang telah terjadi dan mengapa Qin terlihat begitu marah. Tidak mau ketinggalan, Zhao pun kembali melakukan pengejaran kepada Qin. Xiano berpindah ke sebuah tempat di mana Qin dan Qiansu sudah ada di sana. Kelodo pun dikeluarkan untuk melakukan pengamatan. Jika dia menemukan sesuatu yang menarik, maka harus melaporkannya kepada mereka. Sedangkan Qin dan Qiansu akan berpisah dulu dengannya. Di sisi lain terlihat kalau saat ini sedang terjadi sebuah pertarungan antara Chen Sisi bersama dengan Jiruyu dan seorang tetua menghadapi kelompok Feng Lei. Sebuah formasi sedang mereka bentuk untuk bisa melindungi diri mereka dari serangan para tetua ini. Feng Lei meminta untuk segera menghancurkan pertahanan mereka, sebab dia ini sudah cukup lama menunggu. Tetua ini pun memohon maaf karena cukup sulit bagi dirinya untuk menghancurkan teknik rahasia itu yang berasal dari Balai Penegak Hukum. Mungkin dibutuhkan waktu setengah dupa untuk membukanya. Feng Lei paham dan akan kembali memberikannya waktu, namun dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Jika pertahanan itu tidak kunjung terbuka, maka Feng Lei akan menghukumnya. Dengan perasaan yang takut, tetua itu pun kembali meningkatkan serangannya, yang tentu saja membuat Chen Sisi dan yang lainnya kerepotan. Feng Lei yakin betul cepat atau lambat mereka itu akan kalah dari dirinya. Jadi untuk apa juga para gadis ini bersusah payah padahal mereka tinggal menyerah saja dan menuruti semua perintah dari dirinya. Jiruyu tentu saja tidaklah sudi. Ia pun berjanji kalau tindakan Feng Lei akan dibalas oleh Balai Penegak Hukum. Namun Feng Lei hanya tertawa saja, karena sejak awal dia memang tidak ada niatan untuk berurusan dengan Jiruyu. Sebab yang dia incar hanyalah Chen Sisi saja. Namun Jiruyu malah ikut campur dalam masalah mereka. Jadi mau tidak mau, Feng Lei pun melibatkannya dan ia juga cukup senang karena dua gadis ini akan menjadi miliknya. Ia bahkan sudah membayangkan bisa bersenang-senang bersama mereka. Jiruyu yang melihat sekeliling menyadari kalau orang-orang ini berasal dari sekte Xianghui.
Jadi dia mencoba menakuti mereka dengan nama Balai Penegak Hukum. Hal ini sempat membuat tetua tersebut takut, tapi dia kembali melanjutkan serangannya. Karena selama mereka tertangkap di sini, maka aula tim penegak hukum tidak akan tahu apa yang telah terjadi kepada Jiruyu. Dengan begitulah mereka akan baik-baik saja. Serangan lalu tetua ini tingkatkan yang membuat pertahanan semakin lama semakin melemah. Terlebih lagi kekuatan Chen Sisi dan yang lainnya sudah terkuras cukup banyak. Jadi hanya tinggal menunggu waktu saja pertahanan ini dihancurkan. Chen Sisi dan tetuanya merasa sudah tidak tahan lagi. Namun Jiruyu mencoba memberikan semangat kepada mereka. Karena bagaimanapun mereka harus pergi bersama-sama dan tidak boleh meninggalkan satu sama lain. Dengan semangat membara, kekuatan mereka yang awalnya sudah sekarat pun kembali pulih karena bagaimanapun mereka tidak niatan untuk tunduk kepada Feng Lei. Di saat formasi ini sudah tidak dapat bertahan lagi, Chen Sisi dan yang lainnya segera pergi melarikan diri. Namun tentu saja itu tidak akan pernah dibiarkan oleh tetua tersebut. Pergerakan pun mulai dirinya lakukan dengan menggunakan roh-roh jahat miliknya. Pergerakan dari hantu-hantu ini sangatlah cepat dan sempat merepotkan kelompok Chen Sisi. Tidak berhenti sampai di situ saja, kabut hitam yang dikeluarkan oleh tetua ini juga telah mengepung pergerakan mereka. Untung saja Jiruyu menggunakan teknik niat pedang miliknya untuk bisa membantu mereka keluar dari kabut hitam itu. Kesal dengan perlawanan yang telah mereka berikan, tetua tersebut mulai melakukan pergerakan. Tapi ini tidaklah dibiarkan oleh tetua Pu. Dia pun menjauhkan Jiruyu dan juga Chen Sisi, karena dirinya lah yang akan meladeni tetua ini. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka. Chen Sisi sebenarnya ingin membantu, namun Jiruyu segera membawanya untuk pergi menjauh dari tempat tersebut. Sayang sekali itu tidaklah semudah yang ia kira, karena Feng Lei dengan sangat mudah menghentikan pergerakan mereka. Tidak hanya itu saja, bahkan bawahan Feng Lei juga telah melakukan pengepungan kepada Chen Sisi dan juga Jiruyu. Kini Feng Lei pun menggunakan kekuatannya untuk bisa membatasi pergerakan kedua gadis itu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana terlihat kalau Jiruyu begitu kesal dengan apa yang tengah Feng Lei lakukan. Semangat juang Jiruyu benar-benar telah membuat Feng Lei menjadi begitu bersemangat untuk bisa menundukkan dirinya. Jadi serangan pun kembali dia lancarkan kepada Jiruyu. Gadis ini memang sempat menahan beberapa petir itu, namun tidak untuk petir selanjutnya. Alhasil dia pun harus terpental. Chen Sisi mencoba untuk memberikan bantuan, tapi pergerakannya seketika saja dihentikan oleh tetua ini, yang telah berhasil mengalahkan tetua Fu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.